Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk tidak henti-hentinya senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah jamaah sekalian, kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala waktunya dan kita berada di hari ke-12 di bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, baik itu puasa kita, salat tarawih kita, tilawah kita, dan berbagai macam kebaikan di dalamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pahala di sisinya. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai idola, yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan ini agar kita bisa bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat insyaallah. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar jamaah sekalian, pada hari ini atau waktu-waktu ini kita sedang berada di zaman di mana begitu banyak yang telah merendahkan kedudukan daripada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita bisa menyaksikan beberapa minggu yang lalu, kita saksikan di TV bagaimana seseorang ada yang begitu entengnya jamaah sekalian mengatasnamakan dirinya sebagai Nabi yang ke-26 kata. Dia datang untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Begitulah katanya, bahkan melakukan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dikatakan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal inilah jamaah sekalian, dengan hal-hal yang seperti ini tentunya ini kita tidak boleh membiarkan. Karena ketika kita biarkan begitu saja jamaah sekalian, maka hal inilah yang bisa mengikis konsistensi keimanan di dalam hati kita, bagaimana kita harus beriman kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita pahami bahwa beriman kepada Rasulullah bukanlah sebuah perkara yang biasa jamaah sekalian. Ini adalah perkara yang besar bagi kehidupan kita. Karena kenapa jamaah sekalian? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima sebelum kita beriman kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap ibadah itu punya rukun sah jamaah sekalian, punya syarat sah. Sebagaimana halnya salat, salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah atau sengaja tidak membaca Al-Fatihah pada saat kita sholat, maka tentunya sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian misalnya kita berhaji, di dalamnya ada salah satu rukun yaitu wukuf di Arafah. Kalau misalnya pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa wukuf hari Rabu, lantas kita wukuf di hari Kamis, otomatis sebelumnya kita tidak mengikuti.
dan haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah jamaah sekalian. Demikian halnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus pahami bahwa beriman kepada Rasulullah adalah salah satu rukun iman kita jamaah sekalian. Sesuatu itu tidak sah ketika tidak diikuti dengan yang lain. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah ulama para sahabat. Beliau berkata bahwa ada 3 ayat pengamalan di dalam Al-Quran yang ketika amalan ini tidak diikuti dengan amalan yang lain, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu kata beliau? Yang pertama adalah salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengeluarkan zakat. Di berbagai ayat di dalam Al-Quran, aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi kalau misalnya ada orang kaya yang melaksanakan salat, bahkan menangis di dalam salatnya jamaah sekalian, namun dia tidak sengaja mengeluarkan atau dengan sengaja tidak mengeluarkan zakat, maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima salat seseorang yang dengan sengaja tidak mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nisab dan haulnya. Maka ini harus kita pahami jamaah sekalian. Dan alhamdulillah di masjid kita sudah ada UPZ-nya. Jadi bagi siapa yang ingin menyalurkan zakatnya, silahkan ke panitia al-muflisin. Itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dicatat oleh malaikat sebelum kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Sebelum kita bersyukur kepada kedua orang tua kita jamaah sekalian. Begitu banyak manusia yang mengaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masih membuat orang tuanya meneteskan air mata jamaah sekalian. Mereka tidak patuh dan bersyukur kepada orang tuanya, maka hati-hati. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menerima rasa syukur kita kepadanya. Karena kenapa? Kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidain. Bersyukurlah kepadamu dan kedua orang tua. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima sebelum kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga jamaah sekalian, ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya jamaah sekalian ini adalah ujian bagi kita. Dan ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, ulama kita menyebutkan bahwa ini ayat disebut sebagai ayat imtihan, ayat ujian jamaah sekalian. Dan ayat ini di dalam surah Al-Imran ayat 31 disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ketika kita benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, cintailah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirahnya, akan memberikan rahimnya kepada kita jamaah sekalian, dan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kata para ulama jamaah sekalian, setelah melihat ayat ini, banyak yang berkata bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat ini mengatakan Ghafurur Rahim, bukan Azizul Hakim, dan bukan yang lain jamaah sekalian. Kata beliau, para ulama, bahwa
sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada hamba sifat maghfirahnya sebelum kita mencintai atau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sifat rahimnya yang sempurna kepada seorang hamba sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, beriman kita kepada Nabi kita, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi jamaah sekalian, ini bukanlah perkara yang kecil, tetapi ini adalah perkara yang besar dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Kenapa? Karena di akhirat kelak jamaah sekalian, di padang mahsyar ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak penyesalan daripada seorang manusia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang terbesar di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat kelak adalah penyesalan ketika kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak penyesalan di padang mahsyar. Penyesalan karena berzina, penyesalan karena mencuri, penyesalan karena meminum minuman khamar. Namun jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penyesalan terbesar manusia di hari kemudian adalah karena dia tidak mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 27 disebutkan, wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di mana pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, begitu banyak manusia yang menggigit jarinya jamaah sekalian dengan penyesalan yang begitu besar. Dia berkata, seandainya dulu saya mengikuti Rasul, seandainya dulu saya mengikuti Nabi, maka tidak begini jamaah sekalian. Begitu banyak penyesalan yang disesalkan oleh manusia. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, ini adalah penyesalan terbesar, mengalihkan penyesalan-penyesalan yang lain. Dan penyesalan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penyesalan yang harganya begitu mahal jamaah sekalian. Sebagai contoh analogi, mungkin kita punya mobil yang harganya 300 juta. Di dalam mobil itu mungkin ada laptop yang harganya 5 juta, ada sepatu yang harganya 3 juta, ada handphone yang harganya 2 juta jamaah sekalian. Tetapi ketika mobil itu hilang, apa yang kita teriakkan? Pasti kita berteriak, mobilku, bukan sepatuku, bukan juga laptopku, bukan jamaah sekalian, tetapi mobilku. Kenapa dengan mobil? Karena harganya yang lebih mahal daripada yang lainnya. Tidak mungkin akan berteriak sepatuku, tidak jamaah sekalian. Dan kalau ada yang berteriak bilang HP-ku, hati-hati yang sampai HP-nya ada apa-apa jamaah sekalian. Itulah penyesalan yang terbesar yang dialami oleh manusia di hari kemudian jamaah sekalian. Olehnya itu, kalau sampai hari ini kita bisa menyaksikan begitu banyak manusia yang berkomentar tentang Rasulullah, tentang pribadi Rasulullah, bahkan berkomentar miring tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh sangat menyedihkan jamaah sekalian. Ya. Sungguh sangat menyedihkan jamaah sekalian, karena ini bukanlah perkara yang dengannya kita bercanda di dalamnya. Ada yang bilang bercanda, tidak jamaah sekalian. Ada 3 hal sebagai muslim dengannya kita tidak boleh bercanda dengannya. Yang pertama adalah tentang Allah, yang kedua adalah tentang Rasulullah, dan yang ketiga tentang syariat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya jamaah sekalian, hal ini kita tidak boleh biarkan. Tidak boleh biarkan ini terjadi. Karena jangan sampai dengan berlarut-larut ini akan mengikis keimanan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mencintai beliau. Dan ternyata jamaah sekalian, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan perkara gampang. Bukanlah perkara mudah jamaah sekalian. Kalau ada yang mengatakan bahwa mencintai Rasulullah itu perkara gampang. Gampang bagaimana jamaah sekalian? Kita mencintai sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita mencintai seseorang yang tidak pernah kita jumpai jamaah sekalian. Bagaimana mungkin? Padahal konsep cinta itu dari mata turun ke hati jamaah sekalian. Kalau kita mencintai seorang istri itu wajar jamaah sekalian, karena kita lihat rupanya cantik, perangainya bagaimana, sopan. Demikian halnya seorang istri mencintai suaminya karena dia lihat tampannya, dia lihat kebaikannya. Apalagi sering dikasih uang belanja jamaah sekalian, malah lebih cinta. Dan wajar ketika sahabat-sahabat jatuh cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berjumpa dengan beliau. Secara logika, ya kita bisa memahami tersebut. Jangankan manusia, kurma pun jatuh cinta sama Rasulullah SAW. Setiap kurma yang hendak dimakan oleh Nabi kita, kurma itu bertasbih jamaah sekalian. Bahkan pokok kurma, batang kurma sampai menangis ketika tidak disandari lagi oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi berkhutbah, ya, setelah berkhutbah tiba-tiba ada suara tangisan jamaah sekalian. Para sahabat pun mendengar tangisan tersebut. Ini tangisan dari mana? Tapi Nabi mengetahui bahwa tangisan itu dari batang kurma tersebut. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan memeluk pohon kurma tersebut sampai berhenti menangis. Begitulah Rasulullah SAW. Bahkan jamaah sekalian, musuhnya pun mencintai Rasulullah SAW. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan mereka dan hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sangat sulit untuk tidak dicintai oleh siapapun jamaah sekalian. Jangankan manusia, yang bukan manusia pun mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Olehnya itu kata para ulama, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Katanya ada syaratnya. Kita harus mencintai Rasulullah itu dari segi fisik. Dan apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita harus mencintai fisiknya jamaah sekalian. Bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW? Bahkan para sahabat, ya, berebutan bekas air wudhunya beliau, memperebutkan keringatnya jamaah sekalian, karena fisik Rasulullah SAW. Dan karena kelembutan beliau, sikapnya jamaah sekalian. Jadi kalau ada sekarang ustaz yang mengaku-ngaku beragama Islam, saya menyampaikan tapi dengan kekerasan, hati-hati. Rasulullah tidak pernah keras, bahkan dia lembut kepada siapapun jamaah sekalian. Dia pernah suatu ketika karena kelembutan Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat namanya ini Abu Bakar. Ya. Ketika Nabi sedang sholat bersama dengan sahabat, salat berjamaah, ini Abu Bakar ini terlambat datang, dan dia sengaja berdiri di luar, ya. Dan ketika Nabi SAW ruku, Abu Bakar ini juga ruku di luar jamaah sekalian. Ruku, kemudian sambil berjalan dalam keadaan ruku masuk ke dalam masjid bergabung dengan jamaah. Yeah. Namun
malaikat Jibril memberitahukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada tadi itu Abu Bakar yang datang masuk bergabung, dia berjalan dalam keadaan ruku dari luar, ya karena dia tahu kalau kita ya mendapatkan ruku imam itu berarti kita sudah 1 rakaat, mendapatkan 1 rakaat. Ya begitulah dilakukan oleh Abu Bakar. Setelah selesai sholat jamaah sekalian, ya Nabi SAW berkata dengan lembutnya, siapa di antara kalian, ya sahabat yang masuk tadi bergabung, dia berjalan sambil ruku, ya, dengan lembutnya jamaah sekalian. Padahal ya harusnya Nabi sebagai pemegang lisensi pada saat itu jamaah sekalian, yang seharusnya bagaimana memarahi, ya bahkan jangan begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa tadi yang masuk dalam keadaan seperti itu? Maka angkat tangan Abu Bakar. Beliau tidak langsung dimarahi jamaah sekalian, tidak diberikan dengan nada keras, tapi beliau malah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Jangan begitu lagi selanjutnya. Ya mungkin kalau kita ya dimarah-marahi. Demikian halnya jamaah sekalian, ketika ada seorang sahabat yang melapor di bulan suci Ramadan, celaka wahai Rasulullah. Kenapa? Saya telah melakukan berhubungan dengan istri di bulan suci Ramadan di siang hari. Rasulullah tidak langsung memarahi jamaah sekalian, langsung disuruh ya harusnya kamu itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat pun langsung menjawab, saya tidak mau Rasulullah. Rasulullah tidak memarahi beliau. Rasulullah tidak langsung menekan, ya kerjakan dulu, nanti kalau kau tidak bisa ya baru melapor lagi. Tidak jamaah sekalian, Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa ya bebaskan, berikan makan kepada 60 orang. Kemudian orang itu menjawab dengan santai, tidak bisa Rasulullah, saya adalah orang yang miskin. Kalau begitu ada kurma diambil kalau Rasulullah, kemudian ini bagi-bagi ke keluarga. Dia pun kembali menjawab, apakah ada lagi yang lebih miskin daripada saya Rasulullah? Kalau begitu untuk kamu saja. Ya. Beliau ini tidak langsung memarahi orang tersebut karena kelembutannya jamaah sekalian. Ya. Dan bahkan kalau kita berbicara masalah fisik, ya, bagaimana fisik Rasulullah SAW? Bahkan ada suara-suara sumbang mengatakan bahwa Rasulullah itu pada masa kecilnya adalah ingusan. Tidak jamaah sekalian. Beliau itu terjaga dari kecil sampai dan seterusnya. Beliau ini terjaga. Jadi kalau ada sesuatu hal atau hal-hal yang menyebutkan tentang Rasulullah, di sini harus kita pahami bagaimana itu Rasulullah yang seharusnya. Jangankan Rasulullah SAW, Pangeran Charles pun waktu kecil itu terjaga jamaah sekalian. Karena ini adalah calon pangeran. Ya. Bagaimana waktu kecilnya Pangeran Charles? Dia terjaga. Dia harus senantiasa disorot kamera, jangan sampai ada nilai sisi negatif yang dilihat oleh konsumsi publik. Mulai dari pakaian, sepatunya, perawatannya, mobil apa yang akan dinaiki, dia mau kemana. Itu Pangeran Charles. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dan kita tahu bahwa bagaimana Rasulullah SAW ketika ada nokta di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencuci hati beliau, bahkan sampai 2 kali jamaah sekalian. Ya, jangankan hatinya, demikianlah tubuhnya juga Rasulullah SAW senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada suatu kisah ketika Nabi masih menggembala, ya, saking Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, Allah ya menjaga beliau daripada mendengarkan musik pada saat itu. Suatu ketika dia bergembala, kemudian ada terdengar suara-suara musik.
Ya, jadi di zaman dulu sudah ada musik ya. Kebetulan ada pesta orang Quraisy pada saat itu. Dia bertanya, suara apa itu? Maka di sampingnya menjawab, itu adalah acara orang kafir, orang Quraisy ya, orang Quraisy yang lagi mengawinkan anaknya. Maka tatkala Rasulullah SAW berniat untuk ke sana, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menidurkan beliau. Tidak jadi ke sana. Sampai musik itu habis, maka beliau terbangun kembali. Dia bertanya, di mana surah itu? Surah itu sudah habis. Itu salah satu contoh jamaah sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan dari hal kecil pun untuk tidak melakukan keburukan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umatnya harus mengetahui hal itu, harus mengetahui tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Demikianlah jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jemaah sekalian, perkara iman kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukanlah suatu perkara kecil, tapi adalah perkara yang besar dalam kehidupan kita, karena tidak sah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan inilah penyesalan terbesar dalam kehidupan kita ketika di padang mahsyar nanti, ketika tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.